Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehingga pagi ini pembelajaran jarak jauh kita bisa berjalan dengan lancar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS kelas 5, tema 6, subtema 2. Materinya tentang pembangunan sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pembangunan sosial. 2. Siswa dapat menyebutkan kegiatan masyarakat yang termasuk pembangunan sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan pembangunan sosial. Yuk, kita mulai. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Nah, pembangunan sosial ini dilakukan dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial biasanya adalah bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pemberantasan kemiskinan. Ciri-ciri pembangunan nasional. Ciri-ciri pembangunan nasional adalah yang pertama, dari tertinggal menjadi maju. Jadi, cirinya dari tertinggal menjadi maju. 2. Dari tradisional menjadi modern. 3. Dari bodoh menjadi pintar. Yang keempat, dari miskin menjadi kaya. Yang kelima, dari sakit menjadi sehat. Itu adalah ciri-ciri pembangunan nasional. Kegiatan masyarakat yang termasuk pembangunan sosial, contohnya tradisi Babongka. Tradisi ini merupakan contoh pembangunan sosial di Indonesia. Tradisi Babongka dilaksanakan oleh orang Bajo, suku Bajo, Kepulauan Togean. Babongka contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berdampak positif. Karena di sini rakyat suku Bajo itu mencari ikan dengan berkelompok. Itu adalah tradisi dari nenek moyangnya, tetapi memperhatikan kelestarian laut di wilayah Indonesia atau perairan Indonesia. Kegiatan pembangunan sosial masyarakat agraris. Maka masyarakat agraris yaitu masyarakat yang menghasilkan sumber pangan. Nah, dalam pengelolaan dari padi menjadi besar, banyak yang terlibat. Nah, di situ maka ada interaksi manusia dengan lingkungan. Pada waktu menanam padi, mengeringkan gabah, itu ada interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pengolahan dari padi menjadi beras hingga saat ini terus berkembang dari segi teknik maupun alatnya. Contoh, kalau dulu merontokkan butir atau bulir padi dengan dipukul atau dibanting, tapi sekarang sudah dengan alat perontok butir padi. Kemudian dulu panen menggunakan sabit atau ani-ani. Sekarang sudah menggunakan mesin pemotong panen. Nah, di sini ada perubahan pembangunan sosial dan ada hubungannya dengan pembangunan nasional. Ada perubahan lebih baik.
Proses pengolahan padi sampai kepada konsumen. Di sini ada beberapa interaksi yang digunakan. Dari panen untuk mengambil batang padi, tentunya di sini membutuhkan tenaga yang lain. Tidak hanya dilakukan oleh si pemilik padi, butuh buruh padi yang lain. Maka di sini ada interaksi. Kemudian pada waktu perontokan padi, di sini pun tidak bisa dikerjakan sendiri. Tentunya di situ juga membutuhkan tenaga buruh tani yang lain. Penjemuran gabah. Nah, di dalam penjemuran gabah ini juga ada interaksi dengan alam. Di sini juga membutuhkan tenaga yang lain. Setelah gabah dijemur, maka akan digiling. Bagi yang tidak punya penggilingan atau mungkin tidak akan jadikan beras, bisa dijual dengan gabah atau dijual dalam bentuk gabah. Tetapi di sini juga ada yang dilakukan dengan melakukan penggilingan gabah, penggilingan padi. Sehingga ini juga ada interaksi antara si penggiling padi dengan yang punya gabah. Dari gabah digiling menjadi beras, maka di situ kemudian ada konsumen. Beras dibutuhkan konsumen untuk menjadi bahan makanan. Di situ pun ada sebuah interaksi sosial antara pembeli dan pedagang. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah pembangunan sosial. Tugas kalian adalah ada di buku paket 5F halaman 80A. Bacaannya ada di halaman 79. Silahkan kalian kerjakan, pasti kalian bisa. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terus jaga kesehatan, jangan lupa semangat terus untuk beribadah, berdoa, semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali. Bu Us akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.